Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara disampaikan oleh Fredrika Lalembang, nomor anggota A576 Dapil Sulawesi Selatan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara, anggota DPR RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Hukum RI. Puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, agar kita senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara. Pimpinan sidang, para menteri, anggota Komisi 1 DPR RI, serta hadirin yang terhormat. Ruang udara Indonesia seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi beserta sumber daya di dalamnya merupakan aset strategi bangsa yang memberikan peluang luar biasa bagi kemajuan penerbangan, komunikasi, dan teknologi. Sebagai Kemenpol Resources, pengelolaan memerlukan sinergi antara stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi kepentingan nasional. Selama 80 tahun Indonesia merdeka, belum ada payung hukum komprehensif mengenai batas horizontal, vertikal, ruang udara, dan mekanisme pengelolaannya. Fraksi Partai Demokrat menilai rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara saat ini adalah langkah transformasional yang tepat waktu. Regulasi ini akan menjadi solusi sistematis untuk mengantisipasi perkembangan dinamika global, sekaligus menjawab berbagai kebutuhan strategis bangsa, mulai dari penguatan kedaulatan negara, peningkatan keselamatan penerbangan, hingga pencegahan potensi konflik kepentingan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, Indonesia dapat memanfaatkan ruang udara sebagai motor pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan teknologi dirgantara, pariwisata udara, dan koneksivitas nasional, sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Kami yakin rancangan undang-undang ini akan menjadi landasan hukum yang responsif untuk mengelola tantangan modern seperti integritas ruang udara sipil, militer, pengawasan wahana udara seperti teknologi drone, serta pencegahan aktivitas ilegal. Lebih dari itu, regulasi ini adalah wujud komitmen negara untuk memberikan kapasitas hukum, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi Partai Demokrat akan mendukung rancangan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, mendorong inovasi, dan memperkuat martabat bangsa di kancah internasional. Pimpinan sidang, para menteri, anggota DPR RI, serta hadirin yang terhormat. Terkait rencana pembahasan rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara nasional, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. 1. Terkait penetapan batas vertikal sebagai dasar hukum wilayah udara Indonesia, fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya harmonisasi dengan konvensi global seperti Chicago Convention Indonesia untuk menjaga kedaulatan nasional tanpa menghambat inovasi penerbangan transnasional, serta perlunya fleksibilitas untuk mengakomodasi penerbangan teknologi dan standar internasional yang berlaku, sehingga rancangan undang-undang ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. 2. Fraksi Partai Demokrat menegaskan
klasifikasi 3 kategori wilayah, udara terlarang, terbatas, dan berbahaya sebagai kerangka pengelolaan udara, termasuk penerapannya di wilayah internasional. Namun dalam hal ini, fraksi Partai Demokrat menegaskan mekanisme penetapan wilayah terbatas yang bersifat dinamis perlu diimbangi dengan parameter objektif seperti durasi, alasan keamanan, dan mewajibkan konsultasi dengan pemangku kepentingan serta keterbukaan proses kepada publik untuk memastikan keputusan bersifat partisipatif dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pembatasan cakupan wilayah berbahaya hanya pada yurisdiksi Indonesia, kecuali ada kesepakatan bilateral serta mewajibkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Namun dalam hal ini fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan memahami klasifikasi 3 kategori wilayah udara terlarang, terbatas, dan berbahaya sebagai rangka pengelolaan ruang udara, termasuk penerapan di wilayah internasional. Dengan adanya muatan ini, fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar hal ini tidak menjadi beban di kemudian hari, dan birokrasi yang ada jangan sampai memperlambat kegiatan penerbangan, meningkatkan biaya operasional, serta membebani industri dan masyarakat. 3. Terkait koordinasi sipil militer, fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya asas supremasi sipil sebagaimana yang selama ini dianut oleh negara kita. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi peran Airnav Indonesia sebagai koordinator lalu lintas udara dan keberadaan personil gabungan sipil militer untuk memonitoring penerbangan militer. Namun untuk memastikan sinergi kepentingan pertahanan dan penerbangan sipil, fraksi Demokrat menekankan perlunya pembentukan Komite Nasional Sipil Militer melalui peraturan pemerintah dengan memperhatikan penerapan konsep flexible use of airspace. Komite ini mengharapkan mampu menyusun protokol darurat yang jelas dan hierarki, komando yang tegas terutama dalam situasi khusus, sehingga potensi tumpang tindih wewenang antara personil sipil dan militer dapat diantisipasi secara efektif tanpa mengurangi kewaspadaan pertahanan, menjamin keterpaduan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam pengelolaan ruang udara. 4. Terkait penelitian atau riset ruang udara, fraksi Partai Demokrat mendorong penyederhanaan prosedur melalui mekanisme fast track bagi riset yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas. Standar etika dan keamanan data juga perlu diperkuat dalam aturan agar inovasi teknologi keudaraan dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan keamanan nasional. 5. Terkait penyidikan ruang udara, fraksi Partai Demokrat mendukung keterlibatan 3 lembaga penyidik Polri, pegawai negeri sipil, dan TNI Angkatan Udara dengan pembagian tugas yang telah diatur untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan menjamin akuntabilitas. Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pembentukan tim pengawas independen melibatkan DPR RI dan Ombudsman RI, serta kewajiban koordinasi wajib antar lembaga dengan batas respon yang jelas. Pembagian tugas teknis juga perlu dirinci lebih eksplisit dalam aturan turunan, terutama untuk kasus lintas sektoral yang memerlukan penanganan terintegrasi. Terkait pemanfaatan ruang udara dengan 5 sektor prioritas nasional, yaitu penerbangan, pertahanan, ekonomi,
sosial budaya, lingkungan dengan pembagian kepentingan yang berbeda. Di setiap wilayah yurisdiksi, fraksi Partai Demokrat berharap agar implementasi serta dengan standar dan ketentuan internasional Civil Aviation Organization sehingga pemanfaatan ruang udara dapat menjaga kedaulatan, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, pelindungan kepentingan rakyat, menjaga stabilitas dan ketenangan publik. 7. Terkait sanksi pidana, fraksi Partai Demokrat mendukung penerapan sanksi pidana berat serta penambahan sepertiga denda untuk korupsi, untuk korporasi sebagai instrumen penegakan hukum. Namun, untuk memastikan keadilan dan proporsional, fraksi Partai Demokrat mendorong agar gradasi sanksi terhadap denda administratif sebelum pidana untuk pelanggaran ringan, penghitungan denda korporasi berbasis persentase omset serta opsi restoratif justice sebagai pelanggaran internasional. Pendekatan ini diharapkan mampu menegakkan kedaulatan tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang berlebihan, terutama bagi industri penerbangan nasional yang sedang berkembang. Pimpinan sidang, para menteri, anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Ketiadaan regulasi khusus tentang pengelolaan ruang udara telah menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta terbatasnya kapasitas negara dalam menghadapi tantangan modern serta konflik sipil militer di ruang udara. Fraksi Partai Demokrat mencatat beberapa isu krusial yang perlu disempurnakan, antara lain fleksibilitas batas vertikal ruang udara, mekanisme transparan penetapan wilayah terbatas atau bahaya, penguatan koordinasi sipil militer, penyederhanaan perizinan riset, pembagian kewenangan penyidikan yang jelas, pemanfaatan ruang udara yang inklusif, serta sanksi pidana yang proporsional. Maka berdasarkan pemikiran dengan catatan-catatan tersebut di atas, fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang pengelolaan ruang udara untuk menjadi undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya. Rancangan undang-undang tentang pengelolaan udara ini, selain sebagai bentuk penegasan kepemimpinan dan ketauladanan Indonesia, kawasan Asia Tenggara, dan kawasan lain sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi juga harapan dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, keselamatan penerbangan, kepastian dalam penegakan hukum, dan penguatan pertahanan negara, serta kontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang berkelanjutan dan berkualitas, sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto, yang dapat memperkuat posisi Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Fraksi Partai Demokrat akan terus mendukung terciptanya produk legalitas dan berkualitas berlandaskan rule of law, evidence-based policy making, partisipasi publik, dan semua pemangku kepentingan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena Demokrat berjuang untuk rakyat, selanjutnya pembangunan tingkat kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 17 September 2025. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Hasan, ditandatangani. Sekian dan terima kasih.